ada hampir 2 juta netizen hubungin saya, ya, agar ikut bersuara. Sekarang ini selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah justice, keadilan untuk Audrey di Pontianak, or justice for who? Untuk siapa sebenarnya keadilan ini? Baik pemirsa, mungkin saya yakin penonton Hotman Paris Show yang juga semuanya sangat peduli dengan hukum Indonesia. Kemarin dihebohkan dengan kasus hashtag pagar ya, Justice for Audrey. Nah kemarin sempat heboh nih karena banyak juga artis-artis bang yang ikut juga, termasuk juga para YouTuber yang datang menyamperin langsung ke Pontianak untuk ketemu sama Audrey. Bahkan ada juga yang sampai heboh di Instagram untuk mensupport stop no atau say no to bullying. Tidak boleh membuli, terutama untuk anak-anak yang berada di sekolah. Nah, tapi terakhir bang, itu gue pribadi justru agak bingung. Karena ada yang bilang ternyata berita Audrey itu terlalu dilebih-lebihkan. Alias hoax, karena dari visum kepolisian tidak ditemukan, katanya maaf ya, ada beberapa bagian tubuh yang katanya sempat ditusuk ya kan. Ternyata dari hasil visum tidak ada. Jadi sebetulnya kalau kacamata Hotman Paris, kasus Audrey ini hoax atau reality? Ya tentu kita langsung dengarlah dari pihak-pihak yang bersangkutan. Ya. Dan ini merupakan acara TV pertama yang akan menampilkan langsung keluarga korban, ibunya dan Audrey-nya sendiri. Wow. Ya. Baik, kalau gitu saya yakin semua pemirsa juga sudah pernah. Kenapa sih, ngapain lagi? Kenapa saya ditinggal? Kenapa ini aspriku yang baru ini bawel banget sih? Pak Bos, kan aku lagi beres-beres. Cantik, Bos. Kamu masih bingung kenapa kamu ditinggal? Nanti juga kalau dia balik sama istrinya, lu juga pasti ditinggal. Gak mungkin. Saya gak mungkin ditinggal sama Pak Bos. Kamu dari mana aja, makanya kalau makeup jangan sampai 3 jam dong sayang. Ih, Kak Mel. Iya. Aku cantik nggak? Kamu, iya. Secantik-cantiknya kamu gak bisa mengalahkan kecantikan paripurna aku. Guys, Stella kalau gitu langsung mendampingi ya Pak Bos kita. Dan seperti Bang Hotman bilang, ini adalah acara TV pertama pemirsa yang menghadirkan langsung keluarga besar plus Audrey akan tampil juga langsung. Kita akan tanya, kita tidak akan berasumsi apakah betul kejadian yang menimpa bullying yang menimpa Audrey. Langsung kita sambut sama-sama, ini dia keluarga besar dari Audrey. Ya, silakan. Selamat datang ibunya Audrey. Panggilannya ibu siapa, Bu? Bunda. Bunda, tapi nama lengkapnya? Bunda Leni. Bunda Leni. Yang di samping siapa? Tante Dede. Tante siapa? Tante Dede. Tante Dede. Aku itu adiknya ibu. Tante Dede adalah tantenya Audrey. Bukan, ini teman udah kayak saudara. Teman udah kayak saudara. Yang ngurus Audrey waktu. Oke. Baik, silakan Abang. Bunda, waktu menjelang pemilu Indonesia heboh. Katanya putri ibu bernama Audrey di medsos disebutkan dianiaya 12 orang. Ya. Gosipnya begitu pertama kan? Betul. Kemudian katanya pakai alat, ditusuk alat kemaluannya. Ya. Mohon maaf nih ya. Tapi harus to the point. Kemudian tiba-tiba beredar lagi berita sesudah menjelang pemilu dan sesudah pemilu, ternyata katanya itu berita dibesar-besarkan. Ya. Ya. Memang sudah ada 3 tersangka dan tapi hasil visum mengatakan tidak ada luka apapun. Pertanyaan saya kepada ibu adalah, apa benar ada luka, dan kalau luka kejadiannya kapan? Dan yang kedua, apa benar alat
sensitifnya dianiaya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar ada kejadian penganiayaan terhadap Audrey, anak saya, pada tanggal 29 Maret. 29 Maret? Ya, 2019. Ya. Dan memang ada luka, ada memar di kepala, di sekujur tubuh, di kaki, juga di jidat. Jadi luka itu ada? Iya, lukanya ada. Oke. Yang melihat sendiri luka itu siapa dan saksinya siapa? Dan kapan diketahui ada luka memar di seluruh tubuh? Di bagian beberapa tubuh? Yang pasti yang pertama itu yang melihat itu saudara sepupunya. Saudara sepupunya tanggal 29 sore berarti? Iya. Oke, terus? Kemudian ada tantenya, kakak iparnya, terus baru saya. Popo itu sepupu dia. Sepupu umur Audrey. berapa dia? Dia udah SMA. Dia yang melihat si Audrey berkelahi dengan 3 orang bergantian? Iya. Dia lihat sendiri? Iya. Oke. Dia ada di TKP. Kemudian kejadian tanggal 29 Maret, Ibu baru tahunya kapan? Saya baru tahunya sekitar hari Rabu. Tanggal 3. Tanggal 3 berarti sekitar April. Sudah hampir 5 hari. Ya. Tanggal 3 Ibu tahu, langsung Ibu berbuat apa? Itu tadinya saya tidak mencurigai karena dia tidak bicara. Ya. Cuma saya lihat dia ada masuk kamar saya dan dia masuk ke toilet itu muntah-muntah. Dan dia bilang, saya tanya kenapa, katanya kepala Adi sakit, katanya kenapa, katanya kena keroyok, katanya. Jadi saya jadi bingung. Memar luka masih ada? Masih benjol, masih ada memarnya. Di kaki kemarin kan Ibu tunjukin video, katanya ada memar juga. Ya, masih ada? Masih ada. Oke, memar Ibu dan mulai luka. bawa ke rumah sakit tanggal berapa? 4, besoknya. Besoknya dibawa ke rumah sakit? Ya, di visum. Visumnya di rumah sakit mana? Pertama itu di rumah sakit Bayangkara, Pontianak. Kenapa bilang pertama? Kan visum hanya sekali. Pertamanya di visum sama polisi Pontianak Selatan di Bayangkara. Ya. Tetapi sepertinya pemeriksaannya itu tidak detail ya. Hanya lihat-lihat gitu saja kayaknya. Dan kemudian saya pindahkan ke Promedika. Apa itu? Dipindahkan di rumah sakit Promedika tanggal. Oke, itu loh. Tapi kan visum itu hanya sekali dilakukan, yaitu rumah sakit Polri. Benar ya? Ya. Oke. Waktu itu visum tanggal 4. Hasil visum Ibu tahu nggak waktu itu? Belum tahu langsung? Nggak tahu? Sampai sekarang belum tahu. Sampai nggak pernah ditunjukkan? Iya, Oke. nggak ditunjukkan. Kemudian Ibu bawa dia ke rumah sakit Promedika ya? Ya. Tanggal berapa? Hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal? 6. Tanggal 6 atau hampir 8 hari sesudah penganiayaan, dugaan penganiayaan. Ya. Pertanyaannya, kenapa sesudah 8 hari, apakah masih ada bekas-bekas penganiayaan? Ya. Masih ada. Yaitu apa? Ada biru-biru di perutnya, bekas lebam-lebannya masih nampak. Ya. Terus di kakinya masih ada bekas luka kering. Di hidungnya juga ada darah beku. Pertanyaan berikutnya, apakah waktu dibawa ke Promedika atau dibawa ke rumah sakit Polri sebelumnya, ada nggak luka ke arah vagina? Itu waktu ke Promedika, Audrey baru bercerita bahwa vaginanya masih nyeri. Vaginanya masih nyeri? Ya, karena ada indikasi untuk mencoba merusak vaginanya. Caranya katanya gimana? Indikasi merusaknya gimana? Katanya digini-giniin. Ditekan-tekan ya, Bu? Ditekan-tekan. Tekan-tekan pakai Jari. dari salah satu yang diduga pelaku? Iya. Tapi waktu itu celananya si Audrey dicopot enggak atau enggak. Pada saat digini? Oke. Jadi waktu itu di Promedika diperiksa enggak? Maaf, vaginanya? Iya, saya minta pertolongan pertama adalah memeriksa vaginanya karena hasilnya apa? Hasilnya masih bagus. Masih bagus. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Tiba-tiba sampai ke Jakarta, seluruh Indonesia beredar medsos yang mengatakan justice for Audrey. Katanya menurut medsos itu, katanya alat vaginanya dia dikeroyok 12 orang dan kemudian katanya salah satu memakai
alat untuk merusak vaginanya. Itu berita tidak benar berarti. Iya, tidak benar. Dan dari dulu tidak pernah keluarga ibu membuat berita itu. Tidak pernah. Oke. Itu berita dari siapa? Dan itu tanggal berapa mulai berita itu tersebar? Saya kurang tahu karena saya fokus ke anak saya kan waktu itu. Taunya menyebar aja kayaknya. Ada yang bilang sekitar tanggal 8 atau 9 April. Ya pokoknya katanya sekitar Audrey udah 3 hari di rumah sakit gitu. Dan akhirnya menguak, dan ke saya sendiri ada hampir 2 juta. Ya. Ada hampir 2 juta netizen hubungin saya. Ya, agar ikut bersuara. Sekarang ini apapun kejadian di Indonesia ini nyarinya saya. Ya. Waktu itu saya tidak kepikir apapun karena tiap detik WA masuk akhirnya saya mulai pelajari. Langsung saya minta perhatian presiden. Ya. Dan besoknya presiden langsung keluarkan pernyataan. Ya, betul. Mulailah heboh semua aparat. Ya. Sebelumnya tidak ada yang heboh. Benar. Gimana tanggapan ibu terhadap visum yang mengatakan nothing happen? Yang pasti kami kaget ya. Kaget Dan kecewa lah. karena Tidak ada hasil visumnya gitu. Sedangkan kita yang mengalami keluarga ini yang melihat sendiri anak itu babak belur gitu. jadi menurut Ibu Audrey, Ibu siapa tadi? Ibu Leni. Ibu Leni, menurut Ibu isi visum itu tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh Audrey. Iya, betul. Visum itu boleh dikatakan tidak menggambarkan fakta yang ada kejadian di tubuhnya Audrey waktu itu. Baik luka-luka memar. Iya. Bu, maaf kalau boleh tahu, maaf saya potong. Bagaimana kondisi adik saya Audrey sekarang, Bu? Audrey itu karena dia sehari-hari dengan saya. Fisik dulu deh, kita berbicara fisik dulu ya. Baru nanti kita cek psikologisnya. Aduh, kalau udah anak mah emang begitu ya, Bu. Aduh, apalagi kalau kita tahu kita ngurus anak setengah mati, ngegedein anak setengah mati, taunya digebukin orang, dipukulin orang ya. Hati ibu siapa yang gak hancur gitu. Ngebayangin hati ibu juga aduh luar biasa banget. Fisiknya seperti apa Audrey saat ini? Audrey itu bukan Audrey yang seperti biasa Yang sehari-hari. dulu lagi. Dia Kenapa, Bu? berubah dianya Ya, dari bicaranya. ya. Lebih diam mungkin sekarang? Iya, dan Oke. dianya cepat tersinggung gitu. Cepat Iya. ya. Karena ada traumatik sepertinya ya Bu. Berarti psikisnya sekarang sebetulnya agak sedikit terguncang kalau bisa dibilang seperti itu ya Bu. Dan memang saya tidak boleh dia menyentuh HP dari rumah sakit, udah ditutup semuanya. Tapi saya herannya masih banyak akun-akun yang bersebaran pakai nama dia. Itu saya sangat khawatir dengan dia. Oke.